Di antara teman-teman yang sedang berjuang, yang bergabung di Forum Komunikasi Dosen seluruh Indonesia, ada juga yang ojek online. Kalau saya cerita soal dosen yang sedang kuliah doktoral, tetapi malam hari harus berburu order ojek online agar bisa tetap melanjutkan studi, siapa yang menurut Anda gagal? Dosennya, kampusnya, atau negara? Karena ini bukan kisah yang dibuat-buat untuk mencari simpati. Ini adalah kenyataan yang sedang dihadapi oleh sebagian dosen di Indonesia. Bukan karena mereka ingin mencari pengalaman baru, atau bukan karena hanya sekedar mengisi waktu luang, tapi karena mereka harus bertahan hidup dan melanjutkan studi doktoralnya. Dan sebelum disalahpahami, persoalannya bukan karena menjadi ojek online. Menjadi ojek online adalah pekerjaan yang terhormat. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan tambahan lainnya. Banyak orang memilih pekerjaan ini karena fleksibilitas waktu, misalnya ingin tetap produktif atau memang menikmati pekerjaannya. Tapi pertanyaannya, mengapa seorang dosen yang sedang menempuh pendidikan doktoral masih harus mencari pekerjaan tambahan untuk bertahan hidup di tengah tuntutan akademik yang tinggi, sementara di saat yang sama juga negara terus mendorong peningkatan kualifikasi dosen hingga ke jenjang S3? Ini bukan mencari pekerjaan tambahan, karena mencari pekerjaan tambahan itu hal yang wajar, tapi ini soal kondisi kesejahteraan dosen di Indonesia. Dalam RDPU bersama Komisi 10 DPR RI sempat dibahas berbagai tantangan yang dihadapi dosen, termasuk wacana peningkatan kualifikasi dosen hingga ke jenjang S3 dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dosen harus minimal berkualifikasi S3. Isu ini menjadi perhatian berbagai organisasi dosen, teman-teman, termasuk salah satunya adalah Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia atau FKDSI. Peningkatan kualifikasi dosen hingga ke jenjang doktor ini tentu merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, tapi peningkatan standar tersebut perlu diiringi dengan peningkatan dukungan yang memadai, baik dalam bentuk pembiayaan studi, kemudian beasiswa, maupun jaminan kesejahteraan dosen selama menempuh pendidikan lanjut. Dan kisah dosen yang harus mencari pekerjaan tambahan ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Karena realitasnya masih ada dosen di Indonesia yang menerima gaji di bawah UMR, ada dosen yang hanya ratusan ribu rupiah per bulan, bahkan ada yang menerima honor hanya sekitar kurang lebih 1 juta rupiah untuk 1 semester mengajar. Padahal dosen itu tidak hanya mengajar, mereka juga dituntut untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, baik itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mereka juga dituntut untuk menghasilkan publikasi ilmiah. Di samping itu mereka juga dituntut harus meningkatkan jabatan akademik dan kemudian melanjutkan studi doktoral. Dan sekarang juga muncul wacana standar kualifikasi dosen minimal S3 dari yang sebelumnya minimal berkualifikasi S2. Pertanyaannya sebetulnya sederhana. Kalau negara menginginkan lebih banyak dosen bergelar doktor, siapa yang akan membiayai? Kalau negara ingin meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, bagaimana dengan dosen yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Bahkan di tengah persoalan kesejahteraan yang belum selesai, dosen kembali dihadapkan pada berbagai tuntutan administratif baru. Salah satunya adalah perubahan persyaratan sertifikasi dosen yang mewajibkan pelatihan kumulatif minimal 20 jam pelajaran. Peningkatan kompetensi ini tentu penting, tapi tidak ada yang menolak kualitas begitu. Tapi kualitas tidak bisa dibangun hanya dengan menambah syarat dan kewajiban. Kualitas juga membutuhkan dukungan yang nyata tentunya, karena tidak adil jika tuntutan terus bertambah tetapi dukungan terhadap dosen tidak ikut meningkat. Inilah sebabnya isu beasiswa doktoral khusus skema ongoing bagi dosen yang sedang menempuh studi S3 di tahun 2026 ini menjadi sangat penting. Saat ini, ratusan dosen yang sedang menempuh pendidikan doktoral dan tergabung dalam Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia sedang memperjuangkan keberlanjutan dukungan studi. Karena pendidikan doktoral itu bukan hanya tentang masa depan individu dosen. Ini tentang masa depan pendidikan Indonesia. Ini juga tentang kualitas riset Indonesia. Ini tentang kualitas lulusan yang akan kita hasilkan di masa depan. Karena kualitas pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh gedung kampus yang megah atau kurikulum yang bagus, tetapi juga ditentukan bagaimana bangsa ini menghargai dan mendukung perjuangan para dosennya.
Saya mengajak teman-teman semua untuk mendukung perjuangan rekan-rekan dosen yang sedang menempuh studi doktoral S3 dengan membagikan postingan ini sebanyak-banyaknya. Mari kita bersama-sama mengawal negara agar menghadirkan kebijakan yang benar-benar pro rakyat, pro pendidikan, dan berpihak pada masa depan bangsa.